Di Quran itu ada metodologi dakwah. Nanti antum buka di Quran, banyak metodologi dakwah dalam Al-Quran. Jangan semaunya saja berdakwah, nanti orang marah. Mengejek agama lain tidak boleh, menghina sembahan orang lain tidak boleh. Walaupun antum mantan Kristen, mantan agama lain, tidak boleh menghina agama sebelumnya. Itu Quran. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu ejek, jangan kamu hina sembahan-sembahan agama lain. Sebab kalau kamu ejek sembahan agama lain, dia nanti akan menghina Allah lebih dahsyat lagi. Betul tidak? Betul. Anda harus rela diatur oleh Islam. Kalau Anda yang mengatur Islam, bukan Muslim namanya itu. Ya, orang Islam itu harus rela diatur sama Islam. Kalau tidak, jangan masuk Islam. Karena Islam itu berat. Betul tidak? Saya bilang itu sama orang datang ke saya, berat masuk Islam itu. Anda sudah siap tidak? Jangan ujuk-ujuk cuma 2 kalimat syahadat. Ada lagi seorang Chinese datang ke saya. Kebetulan istrinya masuk Islam. Gara-gara dia masuk Islam dia cerai. Kenapa? Begitu. Karena suaminya tidak Islam, dia minta cerai. Zina jatuhnya. Setelah didakwahi dulu, tidak mau masuk Islam. Cerai. Setelah cerai sekian lama, dia pengen rujuk. Nah si istri ini bilang, oh saya tidak mau, kecuali kamu mau masuk Islam. Oke, saya mau masuk Islam, tapi saya tidak mau sholat. Loh, udah bikin syarat, dibawa ke saya, ke Gadok sana, datang ke tempat saya. Ustadz, ini mantan suami saya mau dialog sama Ustadz. Boleh, silakan bawa kemari. Ustadz, saya hanya ingin rujuk saja. Saya mau masuk Islam Ustadz, tapi saya tidak mau sholat. Oh enggak, saya tidak akan Islamkan Anda. Karena Anda belum Muslim. Nanti qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Dulu ada orang-orang Arab Badui, Arab pinggiran itu datang mengaku-ngaku, oh kami sudah beriman kepada Allah, kami sudah masuk Islam. Oh kata Allah, qul, katakan ya Muhammad kepada orang Arab Badui itu, kamu belum masuk Islam, kamu belum beriman, baru berislam saja, baru di mulut. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, Islam itu belum masuk ke dalam rongga hatimu, baru di mulut, baru sampai di leher saja itu Islam. Jadi tidak mudah pindah agama itu. Kalau masuk Islam harus rela diatur. Saya bilang gitu. Yang tidak, dia datang ke saya begini, apa saudari udah siap masuk Islam dibungkus rapi? Saya mau Ustaz pindah agama, tapi saya nggak mau pakai jilbab. Apa-apa? Kok dia ngatur Islam? Nggak boleh kita ngatur Islam itu. Kita yang harus diatur oleh Islam. Tapi bahasa ini bukan bahasa ekstrem kanan ya. Ini bahasa Islam versi saya begini nih, bukan yang ekstrem kanan nih, bukan yang kaku, bukan, supaya kita berislam itu adalah total. Ya, jadi total itu adalah mau diatur oleh Islam itu. Ya, ini kok agak tegang dikit ini ya. Hah? Jelas ibu-ibu? Jelas. Jadi kalau sudah masuk Islam itu bukan hanya ke masjid pakai jilbab, bukan hanya sholat, tapi setiap hari pakai jilbab. Ya. Yang begini tinggalkan. Karena Anda semua beruntung, alhamdulillah. Karena tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dulu begitu, maka saya bilang saya tidak pernah menjadi mu'alaf saya. Karena begitu saya pindah agama itu saya merasa yakin Islam itu agama yang benar. Ya. Makanya alhamdulillah saya belajar Quran itu dokter dalam lama. Allah berikan hidayah dan kita ada totalitas tadi. Seminggu bisa baca Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah.
Seminggu bisa baca Al-Quran. Seminggu. Yang tadinya saya lihat Quran itu agak ngeri, wah, tidak pede saya. Lihat huruf-hurufnya ngeri begitu, tidak pede saya. Tapi begitu dipelajari, seminggu sudah lancar baca Al-Quran. Masya Allah. Lalu datang orang ke saya, Ustadz, saya ini salut dengan Anda dan salut kepada para mu'allaf. Kenapa, Bu? Iya, mu'allaf itu kadang-kadang lebih hebat imannya, lebih hebat ilmunya dari kami muslim turunan. Kenapa, Ustadz? Saya bilang, ibu kan muslim turunan. Kalau kami kan muslim tanjakan, saya bilang. Tanjakan. Ya? Lebih kuat ya. Ibu, saya bilang muslim turunan, kami muslim tanjakan. Loh, bedanya apa? Apa bedanya muslim turunan dengan muslim tanjakan? Kalau ibarat mobil, saya bilang, ibarat mobil. Kalau jalan lagi turunan, yang diinjak rem apa gas? Rem, mungkin gak gas. Turunan mungkin dari gas. Enggak. Makanya yang diinjak rem suka telat ke masjid, telat ke majelis taklim. Kenapa? Nginjak rem melulu dan nyampe-nyampe. Itulah turunan. Coba kalau tanjakan, yang diinjak rem apa gas? Gas. Rem apa gas? Apa mungkin tanjakan nginjak rem? Injak gas terus, tancap terus. Makanya cepat sampai, cepat ke tujuan, cepat bisa paham Islam. Kenapa? Digas terus. Masya Allah. Begitu. Paham? Nah, itulah bedanya muslim turunan dengan muslim tanjakan. Ini alhamdulillah, santri-santri saya itu, dokter, rata-rata sebulan bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah saya sudah bikin pesantren mu'alaf itu 6 biji. Ya? Ada 2 di Ciputat, ada 1 di Bogor, ada 3 di NTT. Ini pesantren semua mu'alaf, gratis, tidak bayar. Kita didik mu'alaf ini jadi dai, ya, bukan jadi ustadz, jadi dai dulu. Kalau jadi ustadz kayak beliau nih, jadi guru. Dai ini ya mengajak aja dulu, menyampaikan aja dulu, ya. Makanya mu'alaf itu saya serukan, Anda jangan ujuk-ujuk jadi penceramah dulu. Belum bisa baca Al-Quran sudah jadi penceramah, kacau nanti. Belajar dulu, luangkan waktu entah setahun, entah sebulan, belajar dulu sampai Anda bisa baca Al-Quran yang baik. Setelah itu Anda baru menyampaikan. Ini Anda berdakwah menyampaikan pakai tulisan Latin, ya enggak bisa lah baca Quran pakai Latin. Ya, belajar dulu. Saya pun dulu begitu. Saya ngomong begini karena saya udah melakukan juga. Belajar dulu saya. Udah ujuk-ujuk jadi penceramah. Saya bukan ustadz, penceramah. Beda, ustadz beliau. Ustadz itu kalau di Amerika apa di Al-Azhar itu namanya profesor. Ya, ustadz itu profesor. Kalau kita pelawak juga ustadz. Masya Allah. Kita gampang bikin justifikasi ustadz itu. Ya. Jadi saudara-saudara, mu'alaf ini khususnya belajar, luangkan waktu belajar. Tempat kita ada, siap untuk menerima mu'alaf belajar, gratis. Ya. Jangan sampai Anda tidak belajar. Nanti ada penceramah mu'alaf. Oh, mencaci, maki, apa semua, tidak karu-karuan. Dakwah itu tidak begitu. Di Quran itu ada metodologi dakwah. Nanti antum buka di Quran, banyak metodologi dakwah dalam Al-Quran. Jangan semaunya saja berdakwah, nanti orang marah. Mengejek agama lain tidak boleh, menghina sembahan orang lain tidak boleh. Walaupun antum mantan Kristen, mantan agama lain, tidak boleh menghina agama sebelumnya. Itu Quran. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu ejek, jangan kamu hina sembahan-sembahan agama lain. Sebab kalau kamu ejek sembahan agama lain, dia nanti akan menghina Allah lebih dahsyat lagi. Betul tidak? Betul. Makanya belajar lagi, kita belajar Quran supaya kita berdakwah ini tepat sasaran. Saya alhamdulillah Pak, Bu, karena mempelajari Quran, saya dakwah kepada orang non muslim itu dengan metode yang tepat, itu mudah. Saya kadang-kadang sekali dialog, 2 kali dialog, itu sudah masuk Islam. Alhamdulillah. Justru pengalaman dakwah saya yang susah mengislamkan orang Islam. Masya Allah. Mengislamkan orang Islam itu lebih sulit daripada mengislamkan orang Kristen. Asal tahu tekniknya. Maka di Quran itu surat An-Nahl ayat 125, Allah mengajarkan kita tentang metode dakwah.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Satu. Wal mau'izatil hasanah. Dua. Wajadilhum billati hiya ahsan. Alaysa kadzalik ya dokter? Alhamdulillah. Kita ini harus mengikuti metode Quran kalau mau benar. Ajaklah, serulah, panggillah manusia itu kepada Islam ini, kepada kebenaran ini, ke jalan Tuhanmu. Dengan cara apa Anda berdakwah? Dengan 3 cara minimal. Yang pertama, bil hikmah. Apa itu bil hikmah? Bil ilmi. Dengan ilmu, dengan dalil, dengan hujah, dengan konsep, bil Quran, bis sunnah. Lalu siapa segmen dakwah kita yang Anda berdakwah kepada mereka dengan ilmu? Ini orang-orang tertentu ini. Orang-orang intelektual dari kalangan non-muslim. Tidak bisa antum dakwahi dia dengan pakai sembako, itu tidak bisa. Kayaan dia dari kita. Antum ngajak orang ke Islam pakai sembako tidak laku. Karena dia orang-orang hebat, orang-orang pintar, intelektual, kaya. Orang ini didakwahi tidak bisa dengan sembako. Anda dakwah kepada mereka dengan ilmu, betul? Seperti tadi, di mana keunggulan agama Islam itu? Dari segi namanya saja, nama saja Islam itu sudah unggul kok, nama aja. Allah milih nama agama kita Islam, agama nama yang netral, Islam yang tidak disandarkan kepada nama tokoh, tidak disandarkan nama suku, tidak disandarkan kepada nama daerah. Islam, nama yang netral. Suku apapun, bangsa apapun bisa masuk Islam karena namanya Islam artinya keselamatan. Betul? Coba agama Yahudi dan netral, namanya Yahudi, disandarkan kepada suku. Berarti yang boleh beragama Yahudi hanya orang Yahudi. Zalim tidak itu? Lalu orang lain tidak boleh beragama Yahudi. Agama apa itu? Cuma kepada orang tertentu saja boleh beragama. Ini aja sudah nggak benar. Betul tidak? Nasrani juga disandarkan kepada nama tempat Nazaret. Tapi Islam itu Masya Allah, salamnya coba salam kita netral. Assalamualaikum warahmatullah. Pagi, siang, sore, malam, netral. Salam sejahtera. Coba kalau di Kristen selamat pagi, berarti siangnya celaka. Selamat siang, sorenya mampus. Astagfirullah. Maka ada cerita dokter, ada orang Batak, anaknya kuliah di Amerika. Pagi-pagi dia telepon anaknya, selamat pagi nak. Kata anaknya, mama di sini sudah malam. Beda. Netral tidak? Enggak. Udah nggak netral lagi. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullah itu netral. Lihat ritual tempat ibadahnya orang Islam seluruh dunia sama, menghadap ke kiblat. Bacaannya sama, syaratnya sama, gerakannya sama, semua sama Islam itu. Coba Anda di Kristen, pergi ke Amerika, kacau, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa ibadah. Nggak ngerti ya. Belum lagi tata cara ibadahnya beda, betul? Ya. Subhanallah. Islam itu agama yang luar biasa. Anda bersyukur kepada Allah dan diberikan Islam kepada semua manusia, betul? Ya. Subhanallah. Maka berdakwah itu dengan ilmu. Orang siapa? Orang yang intelektual tadi didakwah ke ilmu, pakai konsep. Baru yang kedua apa? Wal mau'idhu al hasanah. Apa ini? Oh, dia butuh contoh-contoh yang konkret. Antum dakwahi orang-orang di kampung sana yang tidak sekolah pakai ilmu kayak tadi, tidak masuk akal dia itu. Ditolak sama dia. Kenapa? Tidak sekolah dia. Tapi kalau antum datang bawa sembako, diterima sama dia. Nah, saya dakwah dokter ke NTT. Rame-rame orang tua di sana menyerahkan ke saya anaknya untuk diislamkan. Ayah ibunya Katolik, anaknya disuruh masuk Islam. Kenapa? Karena metode dakwah saya mengikuti Quran tadi. Oh, dulu waktu di Kristen begitu juga caranya. Cuma saya pindahkan ke Islam. Bagus itu. Saya pergi ke NTT itu bawa menteng banyak saya uang. Saya kalau ke NTT bawa uang banyak saya. Karena saya suka nolong orang-orang di sana. Oh, enggak ada air, saya bangunkan dia sarana air. Oh, Islam begitu ya? Iya. Islam itu agama yang kasih sayang. Jadi kalau kita menawarkan kepada seseorang harus ada buktinya. Kita katakan Islam agama yang kasih sayang. Buktinya mana? Ada orang susah dibantu. Itu Islam. Akhirnya berebut orang masuk Islam. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Caranya gitu, butuh yang konkret. Ya. Jadi enggak semuanya kita dakwah dengan ilmu. Ada yang didakwah dengan apa? Dengan hal. Ya, dengan dakwah-dakwah yang konkret. Baru yang ketiga apa? Ini juga kita lakukan.
Wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan jidal, dengan debat, dengan dialog. Antum sudah tahu lah berapa kali saya debat sama tokoh-tokoh Kristen. Dengan Saifuddin Ibrahim 2 kali saya, dengan Murtadin berapa kali, sering saya. Dan itu kita publish di YouTube. Ya. Berapa banyak orang masuk Islam gara-gara debat itu. Subhanallah. Jadi kalau Anda mengikuti metode Quran, berhasil insya Allah. Maka jangan ujuk-ujuk sudah jadi penceramah. Belajar dululah, luangkan waktu dulu belajar sama Dr. Ali. Saya pun nanti izin, dokter, saya mau berguru sama antum. Ya, tolong siapkan waktu buat anak belajar sama antum. Masya ya? Allah. Saya di mana ada orang alim saya datangi itu, saya berguru. Tadi dokter nanya saya, antum di mana sekolahnya? Saya bilang, tidak ada sekolah saya. Belajar di mana? Di jalanan saja. Guru saya, siapa yang jumpa dengan orang alim, saya berguru sama mereka. Tidak pernah saya di kampus-kampus begitu, sedikit sekali. Maka saya tidak punya titel saya. Ya, saya ini belajarnya di jalanan. Kenapa? Karena tidak ada waktu lagi belajar di kampus. Saya ngasuh pesantren mualaf gratis masalahnya. Kalau bayar enak saya bisa belajar lagi. Harus mikirin makan dia, mikirin kuliah dia. Biarlah mereka yang kuliah. Saya biarinlah saya begini aja lah. Masya Allah. Ya, kita berkhidmat terhadap Islam. Maka belajar agamanya sama orang-orang kayak beliau ini. Saya kalau ada orang ceramah itu saya simak. Saya masukkan dalam hati saya, langsung saya datangi. Ustadz Adi Hidayat itu setara dengan masih dengan anak saya umurnya itu. Tapi kalau saya jumpa dengan dia, saya cium tangannya. Saya murid antum, antum guru saya. Ya, jadi bukan apa, kita takzim sama guru-guru. Maka saya sarankan kepada mu'allaf ini, antum meluangkan waktu belajar. Ya, luangkan waktu belajar. Bagus antum jadi penceramah. Tapi harus punya modal. Ya. Jangan ceramah tidak punya modal. Modalnya pakai Latin, bahaya. Ya, bahaya pakai Latin itu. Iya, Ustaz. Baik. Seperti kata beliau tadi, banyak hal yang mau kita sharing tapi waktu juga yang membatasi. Jadi ini memang wilayah saya ini betul. Wilayah saya memang bikin mualaf inilah, ya. Ya. Kalau bagian mualaf saya berani menyampaikan yang hak. Tapi kalau udah di atas itu udah berani lagi saya sudah. Saya harus mendengarkan saya, ya. Ya. Masya Allah. Paham tuh? Paham tum? Wadih? Jelas semuanya? Apanya yang jelas? Masuk Islam totalitas. Masuk Islam itu utuh, jangan tanggung-tanggung, harus rela diatur sama Islam. Kalau antum sudah menyerahkan diri kepada Islam secara totalitas, Allah akan bimbing kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan mudahkan kalian di dalam mempelajari agamanya. Sebab agama Islam ini mukjizat. Islam ini mukjizat. Tidak terlalu Al-Qur'an mukjizat. Tidak perlu antum harus, Ustaz, kecerdasan saya, IQ saya di bawah 70, Ustaz, rendah sekali. Oh, itu si apa namanya? Fajar. Fajar itu adalah idiot. Fajar itu otaknya sudah lumpuh Fajar, tapi dia bisa hafal Quran 30 juz. Masya Allah. Kenapa? Orang yang lumpuh otak saja bisa hafal Quran. Kenapa? Kata beliau tadi, karena Al-Quran itu adalah mukjizat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.